Di kampung Sungai Batang, di pinggiran Danau Maninjau, Sumatera Barat ini, Abdul Malik atau yang lebih dikenal dengan sebutan Hamka pada 17 Februari 1908 dilahirkan. Deretan bukit hijau yang kokoh, dikelilingi deburan ombak Danau Maninjau yang indah tanpa henti, membuat Hamka kecil sadar akan kebesaran Sang Pencipta. Hamka pun terdorong melakukan pencarian diri. Ayahnya Abdul Malik Karim Amrullah merupakan tokoh pembaruan Islam di ranah Minang. Haji Rasul, begitu ayah Hamka biasa dipanggil, merupakan satu dari sedikit sosok Melayu yang terlibat dalam pan-Islamisme. Namun demikian, Hamka tidak banyak belajar dari ayahnya. Di usia 6 tahun, Hamka sudah meninggalkan kampungnya, pergi ke Padang Panjang. Di tempat inilah ia ditempa ilmu agama, di perguruan Islam modern Sumatera Tawalik yang dipimpin ayahnya sendiri. Pendidikan ini yang membuat Hamka menguasai bahasa Arab yang menjadi modal untuk mendalami ilmu agama dan sastra. Tahun 1924, Hamka yang baru berusia 16 tahun merantau ke tanah Jawa. Ia ingin lepas dari bayang-bayang nama besar ayahnya. Jadi Buya Hamka ini bercerai ayah ibunya itu. Lalu ibunya juga kawin dengan laki-laki lain, sang ayah juga kawin dengan wanita lain. Nah inilah katanya, kalau saya ke rumah ibu ada bapak tiri, kalau saya ke rumah ayah ada ibu tiri. Jadi Buya Hamka ini tidak betah bergaul dengan ayahnya. Dalam usia muda, 16 tahun usia beliau, meninggalkan Minangkabau dan berdekatan dengan tokoh-tokoh besar seperti Haji Omar Said Cokroaminoto, H.O.S. Cokroaminoto. Beliau juga erat berhubungan dengan Ki Bagus Hadikusumo, ya sebagai ketua Muhammadiyah ketika itu, ketua umum Muhammadiyah, dan juga dengan R.M. Suryo Pranoto dan banyak tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh di masanya. Tak lama setelah kembali dari tanah Jawa, Hamka berangkat ke Tanah Suci. Tapi kemudian karena hubungan tadi itu renggang, jadi dia tidak intim dengan orang tuanya, dengan ayahnya. Ketika dia ke Mekah, dia diam-diam. Dia pergi ke Mekah dengan cari uang sendiri, bantuan teman-teman, ya, terus sampai ke sana. Dari Mekah dia kirim surat. Nah kabarnya surat itu tidak dia kirim langsung kepada ayahnya, tapi kepada kakaknya, istrinya Sultan Mansur itu, Fatimah. Pada Fatimah ini, dia katakan saya sudah di Mekah. Nah ketika diceritakan itu menangis dari ayahnya itu. Sepulang dari Mekah, Hamka menerima saja ketika orang tuanya menjodohkan dan menikahkannya dengan Siti Raham. Kesediaannya merupakan ungkapan rasa bersalah lantaran merantau ke Mekah tanpa pamit. Wanita ini yang kemudian mendampingi hidupnya selama 42 tahun dan memberikan 10 anak. Sejak itu, Hamka bersama ayahnya mengembangkan organisasi Muhammadiyah di Sumatera. Sebuah pendidikan pendakwah, Kuliatul Mubalikin, didirikan di Padang Panjang. Organisasi itu berkembang. Prestasi Hamka membuat pimpinan pusat Muhammadiyah menunjuk Hamka menjadi konsul Muhammadiyah di beberapa wilayah di Indonesia. Tak puas berkiprah di kota kecil, Padang Panjang, tahun 1936, Hamka hijrah ke Medan. Dia di Medan tahun 30-an, memimpin majalah Pedoman Masyarakat. Dan dalam rangka penerbitan Pedoman Masyarakat itu, tokoh-tokoh pergerakan nasional seperti Bung Karno, Bung Hatta turut memberikan sumbangan. Jadi bisa dipahamilah bahwa dia dalam semangat sudah turut di dalam pergerakan nasional itu. Tak hanya itu,
Hamka kembali menekuni ilmu sastra yang sebenarnya sangat dia senangi. Kumpulan puisi, syair, dan roman dihasilkan. Dua karya roman percintaan dengan pesan dakwah di bawah lindungan Ka'bah dan tenggelamnya kapal Van der Wijk sangat laris terjual. Namun karya terakhir sempat menyeret Hamka dituduh plagiat. Namanya pun melambung. Ia mendapat predikat ulama roman, sebutan yang bermakna ganda, sanjungan dari kalangan pemuja, sekaligus cercaan bagi yang membencinya. Hamka kemudian menjadi pribadi yang kompleks. Ia adalah ulama, wartawan, sastrawan, budayawan, juga tokoh pergerakan. Semangatnya untuk memerdekakan bangsanya, bahkan seluruh bangsa Melayu, terus dikumandangkan melalui aneka metode dan media. Sehingga ketika Jepang datang dengan propaganda saudara tua, Hamka seperti juga kebanyakan tokoh pergerakan nasional menyambutnya sebagai sosok pahlawan. Jepang pun memanfaatkan ketokohan dan kepopuleran ulama muda yang jago berbicara di atas podium itu. Dia jadi propagandis, pidato untuk Asia Timur Raya, pidato untuk Jepang. Propaganda paling akbar pernah dilakukan Hamka dalam suatu sidang umat Islam Sumatera di alun-alun kota Medan. Puluhan ribu umat Islam dari berbagai daerah berduyun-duyun berkumpul untuk mendengarkan pidato para ulama panutannya. Hamka tampil berapi-api, mengobarkan semangat juang umat Islam untuk membantu Jepang. Ikrar dukungan umat Islam pun dibacakan dengan gegap gempita. Saat itu Hamka yakin kemenangan Jepang akan menjadi kemerdekaan bangsa Asia, khususnya bangsa Melayu. Keyakinan dan keterlibatan Hamka kepada propaganda Jepang inilah yang sangat dia sesali hingga akhir hidupnya. Ini adalah peperangan kita. Kita mesti dan wajib pandai mencocokkan diri dalam suasana peperangan. Dan Radai Nippon dengan kita Sri Kinda Maharaja Tenno Heika pergi ke medan perang hadapan di perbatasan Burma, di Papua, di Australia, di Tiongkok, dan di pulau-pulau Haliun. Maka kita kaum muslimin di seluruh Perantau Selatan ini pada masa ini telah bersatu di bawah pimpinan Dai Nippon. Sebab itu kita mesti menimbulkan kembali semangat kegagahan nenek moyang kita. Kita cukup mempunyai riwayat. Disambut gelora di mana-mana. Ulama Hamka turut terseret dalam arus besar ini. Ia ikut tampil menggelorakan kekuatan mendukung pernyataan kemerdekaan dan menentang kembali bercokolnya pemerintah kolonial Belanda. Kiprah besarnya menjadikan wilayah Sumatera terasa sempit bagi Hamka. Selepas revolusi fisik dan penyerahan kedaulatan dari Belanda ke Republik Indonesia, Hamka memutuskan pindah ke Jakarta. Di Jakarta, dia menjabat sebagai Ketua Majelis Pimpinan Haji di Kementerian Agama. Kepopuleran dan kiprahnya di Muhammadiyah mengantarnya menjadi anggota pimpinan pusat Muhammadiyah. Sejak itu, ulama Minang ini menjadi tokoh penting dan panutan di organisasi yang didirikan Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1912. Hubungan dan pergaulannya dengan tokoh politik dan pergerakan Islam makin luas. Beliau itu terkenal sebagai salah seorang tokoh Muhammadiyah. Kemudian beliau juga terkenal sebagai salah seorang tokoh Masyumi. Tapi beliau lebih terkenal sebagai ulama sastrawan dan ulama penulis. Tahun 1955, Indonesia menggelar pemilihan umum yang pertama. Pemilu ini diikuti 4 partai Islam. Sekalipun kaum muslimin merupakan 90% penduduk Indonesia, tetapi partai Islam hanya mendapatkan kurang dari separuh suara yang masuk. Hasil ini mengantarkan Hamka ke kursi parlemen. Inilah awal Hamka memasuki dunia politik praktis dan menjadi politikus. Ia pun terlibat di Konstituante
yang merumuskan kembali Undang-Undang Dasar Negara RI, Hamka dicalonkan Masyumi sebagai wakil dari Muhammadiyah. Ini di Konstituante itu kan beliau itu jadi orang Masyumi. Meskipun dia tidak duduk dalam kepengurusan Masyumi, tapi dia dipilih. Waktu itu kalau nggak salah dia dipilih konstituennya Jawa Tengah. Dia menjadi anggota Konstituante. Nah, pada waktu itu memang terjadi ketegangan ya antara Bung Karno dan Masyumi. Sikap politik Masyumi yang menginginkan pemberlakuan syariat Islam dan menolak bekerja sama dengan PKI membuat Masyumi, termasuk Hamka, berhadapan dengan Presiden Soekarno dan pendukungnya. Soekarno pun kemudian membangun pemerintahan koalisi nasionalis agama komunis. Langkah ini membuat Masyumi menjadi oposisi. Hubungan Hamka dan Soekarno yang sebelumnya akrab berubah tegang. Sejumlah aktivis Masyumi memilih mendukung sejumlah pergerakan dan pergolakan di berbagai daerah, seperti PRRI dan Permesta. Ketegangan makin memuncak ketika Bung Karno mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959. Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi. Dekret ini membubarkan Konstituante dan kembali ke UUD 1945. Dekret menjadi awal dimulainya demokrasi terpimpin. Masyumi pun melawan. Asuhnya memuat tulisan Muhammad Hatta yang sudah mundur dari posisi wakil presiden yang berjudul Demokrasi Kita. Pada waktu gini, saya yang disuruh Buya itu karena dia ada telepon dari Bung Hatta. Bung Hatta mau menulis, nanti ambil tanggal sekian hari itu. Jadi ketika saya telah menerima naskah itu, saya baca sepanjang jalan, saya naik becak begitu sampai selesai. Terus saya katakan, ini berbahaya nih. Dia mengatakan tidak apa-apa, tidak apa-apa muatannya. Ya kita muatlah. Tapi kemudian betul, lalu dinyatakan Panji Masyarakat diberi delah setelah pidato Bung Karno. Pemberedelan Panji Masyarakat sungguh memukul Hamka, namun pendiriannya tak berubah. Bagi Hamka, keyakinannya atas kebenaran tak bisa diganti oleh apapun. Di dalam ilmu tasawuf ada suatu istilah yang disebut tamakun, yang tetap pendirian. Ketetapan pendirian itu disebabkan oleh sabar dan yakin.
namanya musuh-musuh revolusi. Maka usaha untuk menghabiskan lawan-lawan revolusi ini, lawan-lawan ideologi negara, yaitu lawan-lawan Nasakom, yaitu sekarang sisa-sisa masuk Tuhan fitnah. Berbagai tuduhan dialamatkan kepada Hamka, seperti kontra-revolusioner, hingga tuduhan merencanakan aneka gerakan subversif. Hamka dan tokoh-tokoh Masyumi jadi target untuk disingkirkan. Senin 17 Januari 1964, Hamka diciduk dari rumahnya di kawasan Kebayoran Baru dan dikirim ke rumah tahanan Sukabumi. Hamka diinterogasi terus-menerus selama 15 hari, siang dan malam. Dalam memoarnya, Hamka menyebut sangat geram dengan tuduhan dan ejekan tim pemeriksa sebagai pengkhianat dan penjual bangsa. Saking beratnya siksaan, sempat terbersit niat untuk bunuh diri. Kita sesudah yang namanya disundut sama rokok, mata kita, pipi kita, segala macam lah. Kemudian disisa, dikepuk, ditendang, udah biasa. Tapi yang paling menyedihkan ialah saya dan kemudian saya tahu, kemudian juga Buya Hamka, kemudian juga Pak Gede Salam dari umat, itu dimasukkan dalam bak yang berisi air, dan air itu disalurkan aliran listrik atau listrum. Anda bisa gambarkan betapa sakit yang kami derita. 3 bulan di penjara Sukabumi, Hamka dipindahkan ke rumah tahanan di Cimacan, Puncak. Karena sakit, Hamka dipindah ke Rumah Sakit Persahabatan Jakarta Timur hingga dibebaskan pada Juli 1966 setelah kekuasaan Soekarno tumbang. Jadi memang kita tak tahu yang kita hadapi, yang dihadapi oleh Buya Hamka dalam hal ini, kekerasan, penyingkiran dirinya dari pergaulan, tapi dengan itu dia bisa lebih bermanfaat pula dengan menulis tafsir Al-Azhar itu. Dalam statusnya sebagai tahanan, justru Hamka menyelesaikan karya monumentalnya, tafsir Al-Quran yang diberi nama Tafsir Al-Azhar. Tafsir ini merupakan tulisan dan kajian Hamka yang disampaikan dalam ceramah kuliah subuh di Masjid Al-Azhar. Barangkali, kata beliau kepada saya, kalau andainya Buya tidak ditahan, barangkali Buya tidak cukup waktu untuk menyelesaikan tafsir yang bersejarah ini. Dan kita kemudian mencatat salah satu tafsir buah tangan bangsa Indonesia, warga negara Indonesia, umat muslim Indonesia, salah satunya adalah tafsir Al-Azhar. Tafsir ya, bukan terjemahan ini tafsir Quran. Saya kira sampai sekarang ini belum tergantikan ya sebagai sebuah tafsir yang populer. Bukan hanya di Indonesia, tapi juga di Malaysia, dan bahkan juga digunakan di, misalnya di Patani, Thailand Selatan, itu digunakan, itu dicetak terus gitu. Karena apa? Karena memang bahasa yang digunakan oleh Buya Hamka di dalam tafsirnya itu bahasa yang populer gitu. Hamka membuktikan keyakinannya bahwa kemerdekaan jiwa dan pikiran segalanya bagi manusia. Jeruji penjara tak mampu mengekang jiwa dan pikiran Hamka yang merdeka. Begitulah Hamka melalui syairnya mengingatkan umat untuk tabah dan tetap berkarya.
juga menghadapi sikap represif pemerintah Orde Baru. Hamka menolak desakan untuk mendukung Golkar. Namun Hamka juga tak bersedia berkampanye untuk Partai Islam. Sikap netralnya membuat hubungan Hamka dengan pemerintah Soeharto di awal tahun 1970-an akrab. Selain mendapat banyak ruang di RRI dan TVRI, Buya Hamka sering diminta ceramah di Istana Negara. Seperti saat Idul Fitri, 1 Januari 1968, Buya Hamka tampil menjadi khotib di Istana Negara dengan Imam Menteri Agama Kiai Haji Ahmad Dahlan. Hamka dalam khotbahnya mengecam PKI. Inilah kemesraan Hamka dengan Soeharto. Tahun 1975, pemerintah menjajaki pembentukan Majelis Ulama yang berperan sebagai jembatan antara kepentingan pemerintah dan kepentingan umat. Diawali dengan musyawarah ulama dari berbagai utusan ormas Islam daerah, termasuk ulama dari 4 angkatan. 26 Juli 1975, berdirilah Majelis Ulama Indonesia. Kepopuleran Hamka membuat mayoritas peserta memilihnya menjadi ketua. Namun banyak kalangan menilai jabatan itu sebagai jebakan penguasa. Nah, salah satu cara pemerintah melakukan pendekatan dengan kalangan Islam sebagai mayoritas umat adalah dengan mendirikan Majelis Ulama Indonesia. Lalu Buya Hamka salah seorang yang didekati untuk itu. Nah, Buya Hamka seingat saya mengadakan pertemuan juga dengan sahabat-sahabat dekatnya. Sehingga sahabat-sahabat dekatnya memberikan restu agar Buya Hamka silahkan pegang sebagai Ketua Majelis Ulama, jabatan Ketua Majelis Ulama. Hamka sadar sulit berhadapan dengan penguasa. Untuk menjaga netralitasnya, Hamka menolak mendapatkan gaji dari jabatannya sebagai Ketua MUI. Ia pun memilih berkantor di Al-Azhar. Karena Buya Hamka menyadari sekali betapa riskannya ya posisi ulama ketika berhadapan dengan kekuasaan. Jadi oleh karena itu dalam istilah Buya Hamka, sungguhnya ulama itu ketika berhadapan dengan kekuasaan, dia terjepit di antara dua kekuatan, dua posisi. Yang istilah Buya Hamka ibarat kue bika yang dipanggang dari bawah dan dari atas gitu. Hubungan pemerintah dan umat Islam pasca fusi kian hari kian tegang. Beberapa peristiwa benturan terjadi. Pemerintah pun gencar berkampanye tentang kerukunan hidup beragama. Para pejabat menganjurkan masyarakat saling menghadiri acara keagamaan. Saat itu populerlah acara Natal bersama dengan mengundang pejabat dan umat Islam. Hal ini menimbulkan kebingungan di masyarakat. Batasan tentang toleransi pun menjadi pertanyaan yang sulit dicari jawabannya. Bulan April 1981, Komisi Fatwa MUI mengeluarkan larangan mengikuti Natal bersama bagi kaum muslimin. MUI menegaskan umat Islam tak boleh mencampur adukan akidah dan peribadatan dengan akidah dan peribadatan agama lain. Jadi fatwa Buya Hamka itu, fatwa Natal daripada Buya Hamka itu adalah fatwa yang sangat terkenal di seluruh lapisan umat Islam. Dan umat Islam patuh kepada fatwa itu. Dan sampai sekarang fatwa itu belum pernah dicabut atau dianulir, sampai sekarang masih berlaku. Pemerintah pun marah. Menteri Agama Letnan Jenderal Alamsyah Ratu Perwira Negara balik menyerang fatwa MUI ini. Alamsyah menilai fatwa tidak utuh, hanya memandang segi akidah semata tanpa melihat persoalan lain. Hubungan MUI dan Departemen Agama pun menjadi tidak harmonis. Pemerintah berusaha menekan Hamka untuk mencabut fatwa karena merusak kerukunan beragama yang sedang dirintis pemerintah. Pada waktu itu
yang menjabat Menteri Agama adalah Pak Alamsyah, Jenderal Alamsyah. Dan memang beliau itulah penggagas daripada Tri Kerukunan. Nah, jadi di dalam kaitan itulah kita bisa memahami bahwa ada persimpangan pendapat antara Menteri Agama pada ketika itu dengan Buya Hamka. Karena Buya Hamka murni berpikir dari segi hukum dan dari segi akidah. Sikapnya yang lembut. Masjid Al-Azhar di Jalan Sisingamangaraja, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Di masjid yang dibangun tahun 1951 ini, Hamka mencurahkan hidupnya selepas dari penjara. Ia memutuskan meninggalkan dunia politik, terjun sepenuhnya di dunia dakwah. Ia mengatakan, siasat bukanlah medanku. Hamka menjadi imam besar masjid yang awalnya bernama Masjid Agung. Tahun 1961, Rektor Universitas Al-Azhar Mesir, Sheikh Mahmud Saltaut yang berkunjung mengusulkan mengubah nama menjadi Al-Azhar. Raja Arab pun pernah mengunjungi masjid ini dan mengagumi kemegahan arsiteknya. Hamka mengembangkan Masjid Al-Azhar menjadi komplek pendidikan Islam modern yang ternama. Setiap hari seusai sholat subuh, Hamka memberikan kuliah subuh. Kepiawaiannya dalam berdakwah membuat jemaahnya berkembang pesat. Selain itu, Hamka juga mengisi ceramah di RRI 4 kali seminggu dan ceramah rutin di TVRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton, pendengar, penglihat, salam seluruh tanah air yang saya cintai. Berlain-lain bahasa yang dia pakai, tetapi apabila dia salat sembahyang di Masjidil Haram, satu bahasa yang dia pakai. Berlain-lain warna kulit, ada yang kulit putih, ada yang kulit hitam, ada yang kulit merah seperti orang Indian, ada yang kulit kuning seperti orang-orang yang disebut kulit kuning dari Cina atau dari Jepang. Ini berkumpul. Orang tawaf keliling Ka'bah. Kita melihat warna-warna kulit yang bermacam-macam. Kita mendengar segala macam bahasa. Tapi
sama sekali disatukan Tuhan dalam satu akidah, satu kepercayaan. La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Ketulusan. Beliau seorang yang tulus, seorang yang ikhlas, da'i yang ikhlas, mubalik yang betul-betul ikhlas. Sehingga kalau hati yang berbicara, yang menerima pun hati juga. Ketulusan ini yang ditunjukkan Hamka ketika Bung Karno meninggal dunia 21 Juni 1970. Hamka menjadi imam sholat jenazah, musuh politik dan juga sahabatnya ini. Hamka melesat menjadi ulama, mubalik, dan juru pendakwah paling dikagumi saat itu. Hamka menjadi guru, panutan, dan orang tua jutaan muslim di Indonesia, bahkan hingga ke Malaysia, menjadikannya sebagai tempat bertanya. Hamka tak hanya berceramah, tapi juga menulis. Tulisan tersebar di banyak media, buku-bukunya terus bermunculan, karyanya menembus lintas aliran dan agama. Inilah kelebihan Hamka dibanding ulama kebanyakan saat itu. Salah satu kelebihannya itu kaitannya dengan beliau itu sebagai sastrawan. Jadi unsur sastra di dalam tulisan-tulisannya itu cukup menarik, sehingga orang tidak merasa jemu membaca tulisan-tulisan beliau itu. Yang sepertinya hidup itu tulisan-tulisannya karena bakat sastranya itu. Karya Hamka mendapat apresiasi luar biasa. Tahun 1974, ulama yang tak pernah duduk di pendidikan tinggi dan belajar otodidak ini mendapat anugerah gelar doktor dari Universitas Kebangsaan Malaysia. Ini gelar kedua. Sebelumnya tahun 1958 menerima gelar serupa dari Universitas Al-Azhar Mesir. Namun Hamka tak menepuk dada. Menurutnya penghargaan itu semata-mata jasa membanting tulang menuntut ilmu, bukan karena karya akademis dan intelektualnya. Buya Hamka kemudian lebih banyak menulis, lalu ceramah berkeliling Indonesia, karena dimanapun beliau berada, beliau akan tetap memikat banyak orang. Ya, beliau memiliki daya panggil dan seperti magnet ya, yang mampu mengundang masyarakat untuk menghadiri ceramah-ceramah beliau. Hamka selalu menempatkan hati dan pikiran dalam posisi sama harganya. Tutur katanya lembut, pilihan katanya khas. Tak ada kata kasar keluar dari Hamka. Ketahuilah bahwa sungguhnya hati itu, apabila telah dikosongkan daripada kecintaan akan dunia, itulah permulaan dari terbukanya jalan. Tergeraklah hati itu mengetahui apa yang diridai oleh Tuhan, mengosongkan dari harta. Mundurnya Hamka dari Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia disayangkan banyak kalangan. Ketegangan hubungan antara ulama karismatik dengan pemerintah akan mempertajam pertikaian. Upaya islah pun dilakukan. Beberapa orang utusan, diantaranya Tarmizi Tahir, Kepala Dinas Pembinaan Mental TNI Angkatan Laut, menemui Hamka, dan juga Menteri Agama Alam Syah Ratu Prawira Negara. Saya kemudian datang ke rumah Buya Hamka. Saya duduk dengan berdua beliau di tempat tidur beliau sedang sakit. Jadi kata beliau, Tarmizi, saya mau berhenti. Soal berhenti itu soal Buya. Cuma saya ingin hubungan pribadi itu yang sudah terganggu ini saya islahkan Buya. Beliau mengatakan, ulama itu Tarmizi tidak bisa dibeli dan tidak bisa diperut dengan power, dengan kekuasaan. Ternyata apa yang saya rencanakan dengan Buya Hamka dan Pak Alamsyah, itu akan saya bawa Pak Alamsyah ke rumah Buya Hamka besok pagi, diganggu oleh sebuah pemberitaan. Ya. Pokoknya seakan-akan golong politik ingin tetap memelihara situasi konflik tadi. Upaya islah pun menemui jalan buntu. Hamka tetap pada pendiriannya, dan pemerintah
tetap giat dengan kampanye yang terkenal dengan tri kerukunan hidup beragama. Di mata Rektor IAIN Hidayatullah Jakarta, Pak Sumardi Azra, yang banyak mengkaji pemikiran Hamka, Hamka termasuk ulama yang menerima Pancasila sebagai dasar negara, tapi bukan menempatkan agama di bawah Pancasila. Jadi Buya Hamka sebetulnya menerima itu, menerima bentuk, format dan model yang sudah dikembangkan di Indonesia, di mana Pancasila menjadi dasar negara gitu. Tetapi Buya Hamka juga melihat bahwa sebenarnya di antara masyarakat Muslim dengan negara itu harus terjalin hubungan yang baik gitu, hubungan yang saling membantu. Perjalanan hidup Buya Hamka yang membentang melewati aneka zaman, menyibak beragam wajah kekuasaan, memberi banyak pelajaran. Kehidupan Buya Hamka adalah integritas, yaitu kepribadian, harga diri. Beliau orang yang sangat cinta pada ukhuwah Islamiyah. Ingin beliau itu melihat umat Islam bersatu dan ingin memberikan tempat kepada semua kelompok umat Islam yang berbeda-beda. Tak lama setelah mundur dari ketua MUI, Hamka mulai sakit-sakitan. Tanggal 24 Juli 1981, ulama besar itu menghembuskan nafas terakhirnya dalam usia 73 tahun. Umat Islam Indonesia pun berduka dan kehilangan. Ribuan warga mengantarkannya ke pemakaman umum Tanah Kusir, Jakarta. Begitu juga Menteri Agama Alam Syah Ratu Prawira Negara yang belum sempat islah. Kini di samping makamnya, Hamka didampingi kedua istrinya, Siti Rahat dan Siti Khadijah. Hamka meninggal dunia dengan membawa prinsip dan keyakinannya. Waktulah yang akan mengujinya.